Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, alhamdulillah ya, semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Oke, sebelumnya siapa yang hari ini temannya tidak hadir? Oh, hadir semua. Oke. Karena hadir semua, langsung saja sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas bisa memimpin berdoa pada hari ini. Doa selesai. Oke. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu dulu, lagu Indonesia Raya. Semuanya bisa berdiri dulu ya. Salah satu dong maju untuk jadi dirijennya. Oke, kamu ya. Oke. Sekarang maju kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai. Oke. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak di sini akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu mengenai benda-benda di sekitar kita. Nah, benda yang Bapak ambil pada hari ini yaitu benda yang bisa mencair. Nah, di sini Bapak udah ada gelas plastik, di dalamnya ada sebuah es batu. Nah, apakah gelas plastik ini ataupun es batu ini lama-lama bisa mencair ataupun berubah? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangan. Terus oh ya, kamu silakan. Apakah benda es batu ini bisa mencair? Oke, karena bisa mencair. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang benda yang bisa mencair. Nah, di sini tadi kan Bapak udah punya es batu. Nah, di sini juga ada beberapa benda dengan ukuran ataupun bentuk yang berbeda. Nah, kita nanti akan uji coba mengenai es batu ini. Apakah es batu ini bisa mencair? Oke, sekarang kita coba ya. Sekarang Bapak punya es batu ini nih, es batu. Sekarang kita lihat, kita tunggu dulu ya, selama beberapa menit. Apakah es batu ini akan menjadi air? Nah, sebelum tadi kan sudah kita lihat, sudah kita tunggu dulu. Nah, tapi sebelumnya anak-anak bisa membuka dulu buku halaman 126. Nah, di situ terdapat beberapa bacaan mengenai benda-benda yang mencair. Benda apa saja sih yang bisa mencair? Kemudian, apakah semua benda padat itu bisa mencair? Kemudian, apakah semua benda padat itu mencair dengan suhu yang sama? Nah, silakan dibaca dulu sama anak-anak ya. Oke, setelah membaca tadi dari anak-anak, adakah yang ingin bertanya? Apa sih benda yang mencair itu? Kemudian, apakah semua benda padat itu mencair? Ayo, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, kamu. Apa? Mau ya, benda mencair. Jadi, benda mencair itu adalah benda padat yang sebelumnya keras seperti es batu ini, kemudian menjadi air ataupun perubahan benda padat ke benda cair seperti es batu, ataupun ada juga coklat kalau diterikkan di matahari lama-lama juga akan mencair. Nah, itu. Nah, dengan beberapa yang sudah Bapak contohkan tadi, apakah anak-anak pernah melihat proses pencairan tersebut? Misalkan kamu lagi beli es nih, kemudian kan lama-lama kok esnya hilang tapi airnya tetap dingin. Nah, itu salah satu contoh mencair seperti itu. Kemudian apa saja yang pernah anak-anak lakukan ataupun pernah alami di rumah ataupun di kehidupan sehari-hari, contoh benda mencair selain es batu tadi? Oke, benar sekali, pintar ya. Soalnya berarti udah lebih tahulah dikit apa sih benda mencair itu. Nah, tadi kan kita sudah menunggu es batu ini berubah menjadi cair. Nah, setelah tadi kita diamkan, nah ini kan di bawahnya udah muncul ada sedikit air kan. Nah, itu yang dinamakan apa? Benda padat menjadi cair. Ya, benar sekali. Oke, selanjutnya nih, Bapak punya makanan. Ada 2 buah coklat. Yang pertama coklatos dan yang satunya ada nabati. Nah, ini Bapak akan mempersilahkan kalian untuk melihat
satuan apa sih yang terdapat di dalam coklat ini? Apakah dua coklat ini beratnya sama? Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini coklatosnya dengan berat bersih 14 gram. Nah, berapa? 14 gram. Oke, kemudian yang ricis A ini, yang nabati, beratnya 4 gram. Berarti berat yang mana? Nah, benar sekali, berat yang coklatos kan ya. Oke, jadi kita tadi menggunakan satuan apa? Gram. Nah, itu dinamakan satuan baku. Ada yang tahu nggak apa sih satuan baku? Atau contoh lain dari satuan baku? Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mengenai satuan baku, sekarang anak-anak buka buku halaman 131. Nah, di situ terdapat bahan ataupun resep-resep untuk membuat kue coklat ya. Nah, di situ ada beberapa bahan. Terus kemudian bahan yang dicampur menjadi satu itu apa saja. Oke, di situ kan terdapat beberapa satuan baku. Nah, satuan baku apa saja yang terdapat di resep-resep tersebut kemudian tulis di buku kalian, oke? Oke, kemudian adakah juga satuan resep yang tidak baku? Tuliskan. Kan misalkan di situ ada gram, itu kan satuan baku. Kemudian ada juga satuan yang tidak baku. Misalkan ini 8 butir. Nah, itu kan satuan yang tidak baku. Oke, selanjutnya bisa diisi dulu ya, dikerjakan di LKPD kalian. Oke. Selanjutnya, nah, sambil kalian mengerjakan, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai apa sih satuan baku itu, kemudian apa sih satuan yang tidak baku dan beberapa contoh lainnya. Nah, di sini satuan baku adalah pengukuran yang dapat berubah seiring waktu dan kondisi tertentu. Nah, contohnya apa saja sih? Nah, seperti yang ada di coklat ini tadi kan. Nah, ini tadi kan satuannya gram. Nah, itu seperti ada gram, kemudian ada kilogram, kemudian ada hektogram. Nah, kalau yang misalkan kita ukur menggunakan yang panjang, itu menggunakan meter, ada sentimeter, ada kilometer. Nah, itu adalah satuan yang disebut dengan satuan baku. Apakah di sini kalian udah jelas? Oke, jelas sekali ya. Apa sih satuan baku itu? Dan kemudian nih contoh satuan yang tidak baku. Misalkan nih, Bapak punya wafer yang sangat panjang. Nah, panjang itu adalah satuan yang tidak baku. Kemudian di sini juga ada wafer yang pendek. Nah, pendek itu adalah salah satu contoh dari satuan baku. Kemudian juga ada di sana ada lapangan yang sangat luas. Lah, luas itu kan juga satuan tidak baku. Kalau satuan bakunya apa? Meter. Oke, benar sekali. Bisa kita ukur juga kan? Kita lapangan itu menggunakan satuan meter. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang ada di buku kalian. Sambil Bapak lihat apakah kalian udah paham mengenai satuan baku atau belum. Nanti kalau ada yang belum paham bisa tanyakan pada Bapak. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengerjakan beberapa materi tadi, di sini siapa yang pernah merasakan dinginnya salju? Belum ada, padahal di Indonesia ada loh yang tempat kayak apa ya, pembuatan salju gitulah, mirip-mirip salju. Tapi ya kalau kita nggak keluar negeri sih juga belum pernah merasakan. Bapak juga belum pernah merasakan. Oke, di sini Bapak akan, nah di situ bisa. Ini Bapak mau tanya, apakah salju itu bisa mencair? Nah, mencair tadi apa? Benda padat menjadi cair. Oke, benar sekali. Nah, di situ di buku kalian bisa kalian lihat bentuk-bentuk indahnya salju. Jadi, salju itu tidak hanya seperti es satu butiran saja, tidak. Jadi, ada beberapa bentuk salju. Nah, bisa kalian lihat dulu di buku di buku LKPD kalian ya. Nah, kemudian unsur apa saja sih yang ada di gambar tersebut? Oke. Nah, di bawahnya itu ada percakapan dari 3 orang anak yang menjelaskan antara garis, kemudian warna dan bentuk. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan lah. Garis itu apa sih? Garis itu
goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Misalkan kita menggaris. Nah, nanti Bapak ada papan tulis sama spidol. Nah, nanti ada anak lah yang mau maju ke depan. Gimana sih gambar garis itu? Oke. Kemudian warna. Warna itu apa? Misalkan oranye, hijau. Kemudian ada warna hitam. Nah, itu adalah contoh-contoh warna. Kemudian bentuk misalkan nih Bapak punya gambar ini. Nah, di sini Bapak punya gambar ini. Siapa yang tahu ini bentuk apa? Iya, benar sekali, bentuk lingkaran. Kemudian kalau Bapak menggambar kayak gini, ini bentuk apa? Persegi. Oke, berarti udah ada yang tahu lah ya apa sih bentuk lingkaran, kemudian apa sih garis, kemudian contoh-contoh warna itu apa aja, itu berarti juga sudah ada yang tahu lah. Nah, setelah kalian baca-baca mengenai garis, kemudian ada bentuk, kemudian ada warna. Nah, di situ kalian buka di buku kalian, bisa kalian kerjakan membuat garis. Nah, di situ kan ada membuat garis. Kemudian di situ ada 12 kotak. Nah, setiap kotak kalian harus berisi bentuk garis yang berbeda. Misalkan nih kalian bikin garis yang lurus, kemudian garis yang melengkung-melengkung, ataupun garis yang bergelombang. Nah, itu bisa sekreatif kalian sendiri. Ya, yuk kerjakan dulu. Nah, setelah selesai, siapa yang mau maju ke depan, kemudian mencontohkan kepada teman-teman yang lainnya. Ini nih aku gambar garis kayak gini, kemudian ada yang kayak gini. Ayo maju, silakan. Nanti Bapak kasih hadiah. Oke, kamu berani ya? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat temannya karena udah berani maju dan udah menjelaskan apa sih contoh-contoh garis yang sudah digambar, karena itu sudah termasuk kreativitas kalian sendiri ya. Oke, mungkin tadi kita sudah belajar apa saja sih? Yang pertama apa? Benda mencair ya. Apa sih benda mencair itu? Benda padat berubah menjadi cair. Oke, benar sekali. Kemudian apa lagi? Garis Pak. Oke, garis. Kemudian ada bentuk juga. Tadi juga ada yang berani maju menggambarkan, mencontohkan kepada temannya apa sih contoh garis. Kemudian satu lagi yang tadi Bapak contohkan dengan coklat ini. Iya, benar sekali, satuan baku. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari banyak sekali hal. Nah, semoga nanti di kehidupan sehari-hari kalian bisa mempelajari hal-hal yang lainnya. Misalkan kalian menghitung penggaris kan menggunakan centimeter. Oh, ini berarti satuan baku. Kemudian panjang itu satuan yang tidak baku. Kemudian nanti kita sudah mempelajari beberapa contoh salju, beberapa warna. Nah, nanti semoga kita juga bisa pergi ke luar negeri merasakan salju, bisa tahu kalau sebenarnya salju yang benda padat itu juga bisa mencair. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.